Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Adriano Galliani mengungkapkan bagaimana cara dia membawa Massimiliano Allegri ke AC Milan 2010 lalu. Galliani diwawancarai oleh jurnalis PP Di Stefano dalam presentasi buku barunya yang berjudul A Corto Muso. Berikut komentar mantan petinggi rossoneri itu disampaikan melalui Sky. Mendatangkan Allegri adalah ide saya dan kemudian disetujui oleh presiden, mengusulkan pelatih, kemudian membawa mereka ke Arcore, di mana mereka harus mendapatkan restu apostolik dari Presiden Agung dan Allegri mendapatkannya dalam 5,2 detik. Itu adalah hari Inter memenangkan Liga Champions melawan Bayern Munchen di Madrid. Saya percaya seorang direktur harus paham bahwa seorang pelatih yang mampu membawa Cagliari ke posisi 9 itu cocok atau tidak di Milan. Saya selalu melihat Allegri profesional, dia mengatur ruang ganti, direktur, dan pers dengan baik dan dia bisa melakukan pekerjaannya. Saya berharap dia akan datang ke Milan. Saya tidak tahu apa-apa sampai suatu hari Max memberitahu saya. Ungkapnya. AC Milan kirim beberapa perwakilan untuk memantau permainan Sidiki Cherif dari Angers untuk rencana bulan Januari menurut sebuah laporan. Nicolo Sghera melaporkan bahwa Milan memantau dengan cermat pertumbuhan dari Cherif yang baru berusia 18 tahun tetapi tampil mengesankan. Dia telah mencetak 3 gol di Ligue 1 musim ini dan para pencari bakat rossoneri telah hadir secara langsung untuk memantaunya dalam beberapa pekan terakhir. Cherif merupakan penyerang setinggi 185 cm yang mengoleksi 3 gol dalam 29 penampilan untuk Angers setelah tampil luar biasa di tim muda klub Prancis itu. Bagi Milan, dia bisa menjadi salah satu pemain potensial untuk proyek jangka panjang klub. Namun dia bukanlah pemain muda pertama yang dikaitkan dengan Diavolo karena kader Meite dari Stade Rennes dan Franculino dari Midland juga telah dihubungkan dengan klub akhir-akhir ini. Mengingat Massimiliano Allegri membutuhkan striker yang menjamin gol, jelas Cherif tidak akan masuk ke dalam kriteria sang pelatih. AC Milan membutuhkan beberapa kepingan puzzle terakhir untuk melengkapi tim Massimiliano Allegri menurut sebuah laporan. Di Stefano diwawancarai oleh Milan Vibes dan dia ditanya tentang apa yang dibutuhkan Milan pada jendela musim dingin nanti. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Hasil positif saat ini dapat memberi Anda kesempatan untuk beroperasi di bursa transfer. Menurut pendapat saya, Milan membutuhkan bek tengah berkualitas lainnya untuk meningkatkan daya saing mereka. Saya menyukai Akanji di Inter yang dibutuhkan Milan untuk meningkatkan level mereka. Ini tengah Milan telah naik level sejak Rabiot tiba. Beberapa pemain takut kehilangan tempat mereka dan meningkatkan permainan mereka. Rabiot telah membawa daya saing, kemudian mereka membutuhkan back sayap berkualitas dan tidak gemetar saat diberikan kesempatan di atas lapangan. Di lini depan, Milan membutuhkan penyerang tengah seperti Dusan Vlahovic. Dia dibayar sangat tinggi, tetapi itulah tipe pemain yang harus Anda rekrut. Milan tidak memiliki penyerang tengah, tetapi jika mereka memiliki Giroud, umpan silang tentu bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Gimenez, selain masalah fisiknya, adalah kisah yang tidak pernah menjadi kisah cinta. Karena serangkaian kebetulan, percikan api tidak akan pernah menyala. Ungkapnya. Sergio Ramos ingin kembali ke Eropa dan AC Milan bisa menjadi salah satu tujuan potensialnya menurut sebuah laporan. Ramos saat ini bermain untuk Monterrey di Meksiko, tetapi pada akhir pekan ini banyak rumor yang mengatakan bahwa dia ingin kembali ke Eropa dan dia ingin kembali mencoba peruntungannya di sana sebelum akhirnya memutuskan gantung sepatu. Fabrizio Romano menyatakan keputusan telah dibuat. Sergio Ramos akan meninggalkan Rayados dan mencoba babak baru dalam karirnya. Keinginannya adalah untuk bergabung dengan klub baru, bukan pensiun seperti yang dilaporkan Juan Fesans. Ramos akan tersedia sebagai agen bebas pada tahun 2026. Ungkapnya. El Chiringuito juga melaporkan bahwa prioritas Ramos adalah kembali ke tim Spanyol. Asalkan dia menerima tawaran yang sepenuhnya dapat meyakinkannya serta peran penting karena mantan bek Real Madrid itu menginginkan peran start di tim barunya. Di sisi lain, calciomercato.com melaporkan bahwa impiannya adalah kembali ke pelukan Real Madrid, tetapi itu adalah skenario yang hampir tidak mungkin terjadi. Jika kembali ke ibu kota Spanyol tidak mungkin, maka dia tidak menutup pintu untuk pindah ke Serie A. Dengan status bebas transfer dan gaji yang rela dia potong, bukan tidak mungkin Ramos bisa saja mengikuti jejak Luka Modric pindah ke Italia. Juventus dan Inter saat ini mempertimbangkannya. Kemudian Milan juga bisa saja melirik sang bek karena saat ini rossoneri membutuhkan bek berpengalaman untuk memperkuat lini belakang tim. Gol tunggal Rafael Leao dan kartu merah Massimiliano Allegri warnai kemenangan tipis AC Milan atas Lazio dini hari tadi. Babak pertama dimulai, Lazio memulai laga dengan tampil menekan dan seperti biasanya, Milan memberikan ruang kepada lawan mereka dan memilih bermain bertahan. Di awal laga, Lazio mengancam gawang Diavolo melalui tandukan Mario Gila, namun Mike Mignon dengan sigap menepis bola. Sepanjang babak pertama, kedua tim bermain cukup berhati-hati dan jual beli serangan terjadi sepanjang laga. Milan hanya mengoleksi 48% berbanding 52%
100% penguasaan bola dengan total melepaskan 3 tembakan tanpa satu pun yang mengarah ke gawang. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai. Milan langsung menekan pertahanan Lazio yang pada akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-51. Berawal melalui umpan 1-2 dari sisi sayap kanan. Fikayo Tomori yang lepas dari penjagaan mengirim umpan silang yang langsung disambar oleh Leao. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Seperti biasa, Milan asuhan Allegri memberikan ruang bagi lawan setelah mereka unggul dan mulai bermain bertahan. Namun drama terjadi pada injury time. Bola hasil tendangan Alessio Romagnoli mengenai lengan Strahinja Pavlovic yang menyebabkan para pemain Lazio meminta penalti kepada wasit. Wasit Giuseppe Colu sempat menunjuk sepak pojok sebelum akhirnya dia diarahkan untuk meninjau secara langsung kejadian tersebut melalui monitor. Allegri yang tidak sabaran pun mendekati wasit serta melayangkan protes yang menyebabkan dia harus diusir keluar lapangan. Namun pada akhirnya wasit Colu memutuskan bahwa itu bukan penalti dan pertandingan pun berakhir dengan skor 1-0. Dengan hasil ini, Rossoneri menggusur AS Roma dari puncak klasemen sementara Serie A. Massimiliano Allegri diusir keluar lapangan setelah marah tak tertahankan kepada wasit dini hari tadi. Milan akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0 atas Lazio di San Siro dini hari tadi. Tetapi drama justru pecah jelang berakhir babak kedua. Para pemain Lazio mengerumuni wasit dan meminta penalti akibat insiden yang melibatkan Strahinja Pavlovic. Ketika peninjauan VAR dimulai, Allegri tampaknya menganggap tendangan penalti akan diberikan setelah bola terlihat mengenai lengan Pavlovic. Sang pelatih pun melayangkan protes secara verbal dan tampaknya cukup keras sehingga wasit mengusirnya keluar lapangan dengan kartu merah. Saat berjalan keluar, Allegri terlibat pertengkaran dengan tim kepelatihan Lazio yang pada akhirnya diberikan kartu merah juga. Untung bagi Diavolo, pada akhirnya wasit yang meninjau insiden tersebut pun tidak menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran dan penalti tidak diberikan. Berikut video insiden panas itu. Van Allegri en Allegri zelf nu ook. Een rode kaart voor Allegri, maar die geldt dus gewoon Colu weer uit, want dat is ook Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri akhirnya angkat suara tentang apa yang dikatakannya kepada wasit Giuseppe Colu saat mendapatkan kartu merah dini hari tadi. Allegri berbicara kepada Sky setelah peluit panjang melawan Lazio. Dia menjelaskan pentingnya 3 poin ini dan apa yang dia lakukan sehingga mendapatkan kartu merah. Berikut komentar sang pelatih disampaikan melalui Milan News. Ada beberapa kebingungan. Tidak mudah bagi wasit untuk mengambil sebuah keputusan setelah dia dipanggil ke VAR. Di babak pertama, kami kesulitan karena Lazio terus menekan dan tidak memberikan kami ruang. Di babak kedua, kami meningkatkan kecepatan dan mereka terlambat bereaksi saat kami mencetak gol. Kami harus terus bekerja keras, terus rendah hati dan keinginan kuat untuk merebut bola dari lawan. Ujian diberikan kepada anak-anak yang memberikan segalanya di lapangan dan tidak menahan diri. Mereka semua penting. Adrian bahkan dibandingkan dengan tahun terakhir di Juventus yang mana dia telah meningkat pesat, memiliki kekuatan fisik yang signifikan dan merupakan pemain tim. Jika Anda ingin berjuang untuk tempat teratas, Anda membutuhkan sebuah tim. Bahkan Gabia, Pavlovic, semuanya adalah orang-orang yang mempersembahkan hati mereka pada apa yang mereka kerjakan. Ada pemain dengan dorongan yang berbeda. Dia adalah salah satunya. Saya hanya mengatakan kepada wasit, sial, setiap kali Anda di sini. Sialan, selalu saja terjadi. Karena dia adalah wasit melawan Cremonese. Saya tidak menyinggung perasaannya sama sekali. Ungkapnya. Fikayo Tomori menegaskan bahwa terlalu dini bagi AC Milan untuk bermimpi memperebutkan Scudetto. Tomori berbicara kepada Sky Italia setelah peluit panjang dan dia memberikan beberapa pandangannya tentang kemenangan melawan Lazio dini hari tadi. Berikut komentar bek Inggris itu disampaikan melalui Milan News. Mereka adalah tim yang bagus. Mereka memberi kami kesulitan. Kami tetap bersatu dan kami membawa pulang 3 poin. Kami memiliki tim yang bagus. Kami bersatu. Kami adalah tim. Ini masih awal musim. Masih terlalu dini untuk memimpikan Scudetto dan kami ingin tetap seperti itu. Ini masih permulaan. Kami ingin terus seperti ini. Kami memikirkan pertandingan berikutnya dan kemudian setelahnya. Ungkapnya. AC Milan terus mengintai gelandang serang muda Yunani milik geng menurut sebuah laporan. Transferfeed mengutip Headlets News yang melaporkan bahwa pencari bakat Milan, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, dan AS Monaco hadir saat KRC Genk menghadapi FC Basel di Liga Eropa pada hari Jumat dini hari. Mereka datang ke stadion untuk memantau pemain 18 tahun milik geng yaitu Konstantinos Karetsas. Pemain internasional Yunani itu telah mencetak 3 gol dalam 9 penampilannya bersama timnas dan dia bergabung dengan geng pada Januari 2024 lalu. Remaja itu masih memiliki kontrak jangka panjang hingga 2029 bersama klub Belgia itu. Sejauh ini di Jupiler Pro League dia telah mengoleksi 3 assist dalam 13 penampilan yang membuat nilai pasarnya meroket dan diperkirakan oleh Transfermarkt senilai 23 juta euro.